Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Di sore hari ini kami mau belajar dari firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan kuatkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari firman Tuhan, khususnya kitab Kejadian. Kita sudah masuk di episode yang ke-38, yang saya memberikan satu judul yaitu Bahaya Punya Kuasa. Bahaya punya kuasa. Di waktu lalu Bapak Ibu kita belajar bagaimana hubungan antara persembahan, korban bakaran, dan juga perjanjian Allah. Setelah air bah surut, kita melihat Nuh mempersembahkan korban bakaran. Dia mendirikan mezbah, kemudian mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Dan kita melihat setelah itu Tuhan memberikan janjinya kepada Nuh dan juga seluruh umat manusia bahwa tidak akan ada lagi air bah yang melanda dunia ini, bumi ini. Ketika ada tanda pelangi, maka Tuhan selalu akan mengingat janjinya tersebut di dalam kehidupan manusia. Ini merupakan satu juga contoh bagaimana ada hubungan antara korban bakaran dan juga penyataan perjanjian Allah di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan dikatakan tidak bisa lepas dari yang namanya korban. Dan kita melihat misalnya saat manusia berdosa, dia harus ditebus, maka ada korban, yaitu tubuh manusia Yesus Kristus, menjadi korban tebusan bagi umat manusia. Dan kemudian dikatakan bahwa mereka yang percaya, beriman dalam Tuhan Yesus, mereka akan mendapat keselamatan. Itu yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebabnya Bapak Ibu, korban dan persembahan dan perjanjian Allah tidak bisa dilepaskan, semua saling terkait. Kita pun dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, pasti ada nilai pengorbanan dalam kita menjalankan aktivitas kita, menjalankan kehidupan pribadi kita, keluarga, dan lain sebagainya. Tapi selalu ingat bahwa ada janji Tuhan yang menyertai setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita korbankan. Ketika kita berkorban untuk kebenaran, tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh firman Tuhan, kita percaya janji Tuhan itu juga berlaku atas setiap kehidupan kita, manusia. Firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, tidak akan berhenti-henti musim menabur menuai, musim panas, dingin, hujan, kemarau, ya bagaimana kita terus menjalani hidup ini dengan satu kesadaran bahwa hidup terus berjalan, dan mari kita jalani dengan janji yang dari Tuhan sendiri. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuk dalam satu tema bahaya jika punya kuasa. Setelah air bah surut Bapak Ibu, kita melihat Nuh menjadi orang yang paling berkuasa di bumi ini. Kita baca bersama-sama kembali Kitab Kejadian. Sekarang kita masuk di pasal 9. Mulai dari ayat 1 akan saya bacakan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri.
Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Iya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Ini perjanjian Tuhan ya. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu nampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Janjian Tuhan, seperti yang kemarin kita bahas Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa dikatakan busurku akan kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Penafsir meyakini bahwa yang dimaksud dengan ini adalah pelangi Bapak Ibu. Meskipun saat ini pelangi menjadi satu juga simbol dari suatu gerakan, tetapi kita percaya, kita melihat dalam firman Tuhan bahwa pelangi adalah sejatinya simbol bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lewat air bah. Bahwa air bah itu tidak akan ada lagi, bahwa segenap air tidak lagi akan memusnahkan ya segala yang hidup. Segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Dan kita melihat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kita melihat di ayat yang kedua misalnya. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya diserahkan. Artinya kita melihat ada perjanjian Tuhan, kemudian setelah peristiwa air bah, kalau kita membayangkan Bapak Ibu tidak ada orang, hanya Nuh dan keluarganya, binatang-binatang ya hanya mereka yang dibawa di bahtera Nuh. Sehingga tentu mereka secara alami mengenal ya dalam tanda kutip siapa Nuh ini, Tuhan mereka. Dan firman Tuhan katakan akan takut dan gentar semua binatang-binatang itu. Bahkan mereka yang mau menyakiti Nuh dikatakan darahnya akan dituntut ya oleh Tuhan dan lain sebagainya. Artinya dalam bahasa lain bahwa Nuh menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi di waktu itu. Kita bayangkan tidak ada manusia lain, Nuh bebas kemana saja, Nuh bebas melakukan apa saja, Nuh dan keluarganya bebas menanam, bebas membangun rumah, tanpa ada yang mengganggu, tanpa ada yang menyaingi, ya bahkan mereka mungkin bebas Bapak Ibu pergi kemana saja, tanpa harus merasa takut, ya karena situasinya setelah air bah tidak ada apa-apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu ini menjadi satu berkat dalam kehidupan Nuh, menjadi satu keistimewaan dalam hidup Nuh yang taat kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita melihat ada bahaya ketika orang itu diberikan kekuasaan yang sangat tinggi, sangat besar. Ada bahaya ketika orang mendapat kuasa yang sangat besar. Kita melihat lagi contohnya Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya ya, kita melihat bagaimana ada bahaya di sana ketika kita merasa sudah memiliki segalanya. Kejadian pasal 19, kita baca ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-18, anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Jadi
Waktu setelah Erbah tidak ada yang lain selain Nuh dan anak-anaknya dan istri mereka. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia di suatu saat setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah Erbah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Diceritakan dalam firman Tuhan, ada suatu peristiwa ketika Nuh sudah panen anggur Bapak Ibu. Jadi tidak ada saingan, tidak ada yang lain. Nuh ini sendiri yang menguasai. Dia menjadi petani, dia mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia panen ya, minum anggur, mabuklah ia, telanjang dalam kemahnya. Sebelum kita berbicara tentang kesalahan Ham, Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Nuh setelah dia punya kuasa, cenderung untuk orang kalau punya kuasa itu lupa diri ya. Ya entah karena apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satunya dengan mabuk, merasa memiliki dunia ini mungkin ya, merasa memiliki segala tanah dan hasilnya, dan apapun yang diusahakan itu berhasil, dia akhirnya merasa memiliki segala-galanya di dunia ini. Dan ini seringkali membuat orang bisa lupa diri. Dia mulai menikmati hasil dari usahanya, tidak salah menikmati Bapak Ibu, tapi kemudian Nuh sampai pada tahap dia mabuk, tidak sadar, kemudian sampai telanjang. Kita seringkali juga bisa lupa diri Bapak Ibu bahwa Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Umur kita misalnya. Tidak ada orang yang punya kuasa dari dirinya sendiri untuk mengatur umurnya berapa. Tapi Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya otoritas. Dia mau umur kita berapa, 70, 80, 90, itu Tuhan yang tahu. Dan Tuhan yang berkuasa berdaulat atas segalanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan kita merasa, wah saya masih muda, masih punya banyak kesempatan, saya pasti umurnya masih panjang. Belum tentu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiap-tiap orang diberikan anugerah Tuhan, diberikan kesempatan Tuhan, tapi kita tidak tahu batasannya sampai kapan, sebab hanya Tuhan yang punya kuasa. Ketika seorang Pontius Pilatus mau untuk menghukum Yesus, dia menawarkan, saya bisa memberikan kebebasan bagi kamu, ya. Tetapi kemudian Yesus katakan apa? Misalnya di Yohanes pasal 19, Bapak Ibu. Yohanes pasal 19 dikatakan di ayat yang ke-8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Nah, lihat orang kalau punya jabatan, punya kewenangan, kira dia merasa punya kuasa untuk melakukan segalanya. Seperti Pilatus ini, tidakkah engkau tahu aku berkuasa membebaskan engkau, berkuasa juga untuk menyalibkan engkau, kata Pilatus kepada Yesus. Ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Firman Tuhan katakan, Yesus katakan kepada Pilatus, engkau tidak punya kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas.
Artinya apa Bapak Ibu? Manusia dengan keterbatasannya seringkali kalau kita sudah punya jabatan, punya kewenangan, merasa punya kuasa. Firman Tuhan katakan, kalau kuasa itu tidak diberikan kepada kita dari atas, kita tidak punya kuasa apapun terhadap apapun, bahkan terhadap keluarga kita, umur kita, anak-anak kita, semua tidak punya kuasa. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhanlah yang punya kuasa atas segalanya. Kita bisa melakukan sesuai dengan batasan-batasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya jangan sampai kita merasa, wah saya yang paling punya kuasa dalam dunia ini. Saya yang paling merasa berkuasa di bumi ini. Wah ini bahaya. Seperti Nuh akhirnya dia kemudian apa? Mabuk, lupa diri, sampai telanjang. Dan terjadilah peristiwa itu ya, bagaimana dikatakan Ham melihat Nuh dalam keadaan telanjang, kemudian melihat aurat ayahnya, kemudian diceritakan kepada kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya ketika mendengar cerita itu, mereka menutupi aurat Nuh ya sambil memalingkan muka. Apa yang dilakukan Ham, ternyata di hadapan Nuh salah. Karena dia melihat dan menceritakan aurat ayahnya. Tetapi kita melihat ini juga menjadi pelajaran bagi kita, jangan sampai kita merasa kuasa, berkuasa, sehingga lupa diri bahwa manusia itu ada yang berdaulat atas kehidupannya. Manusia itu punya batasan-batasan. Janganlah kita merasa saya yang paling hebat punya segalanya. Kita bisa beribadah, Bapak Ibu, itu semua diberikan kesempatan oleh Tuhan. Jangan sampai kita merasa saya punya kuasa atas hidup saya, nanti kalau saya pengen ya saya beribadah. Kalau saya tidak pengen ya saya tidak mau beribadah, terserah orang mau bilang apa, kita merasa punya kuasa. Firman Tuhan katakan misalnya tentang ibadah ini Bapak Ibu, di Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan katakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan katakan, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi mari kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjalani hidup ini dengan kerendahan hati, dengan tidak merasa berkuasa, dengan tidak merasa saya paling hebat, tetapi dengan satu kerendahan hati, satu kesadaran bahwa Tuhanlah yang punya kuasa atas segala-galanya. Kita saat ini mungkin diberikan tugas, kewenangan, tanggung jawab, entah di bidang apapun, oleh gereja, oleh orang tua bisa, oleh pemerintah bisa, dan lain sebagainya. Ingat, selalu ada batasan dan jangan merasa yang paling berkuasa. Tuhanlah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari kehidupan Nuh. Jangan sampai kita menjadi orang yang kalau sudah diberkati Tuhan lupa diri, merasa memiliki atas segala yang kita punya, sehingga ketika ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang dicabut, kita merasa begitu stres, begitu kehilangan. Selalu ingat bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya, dan jangan sampai lupa diri dengan ingat selalu pada Tuhan, ingat selalu beribadah, setia selalu dalam ibadah kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengerti, memahami, menolong kami untuk belajar dari kehidupan seorang Nuh ya Tuhan. Untuk kami tidak lupa diri, untuk kami tidak merasa memiliki segala yang kami punya, dalam arti tidak bisa terlepas dari itu semua, dan jangan kami merasa berkuasa sendiri ya Tuhan. Tapi Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya, dan biarlah kami memahami itu, dan biarlah kami menghidupi itu dalam kehidupan kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah belajar firman-Mu, mengikuti program ini dimanapun berada, dalam tiap pergumulan mereka Engkau yang menolong. Terima kasih Bapak Surgawi, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.